Hai teman-teman, di video saya kali ini saya akan membahas mengenai sejarah beserta analisis fundamental dan teknikal dari PT Sarana Menara Nusantara dan proses pembelian saham di aplikasi Motion Trade. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester mata kuliah manajemen investasi dan pasar modal. Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Windasari Putri Huta Barat dengan NIM 7213142013 dari kelas Pendidikan Akuntansi A 2021, mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal yang diampu oleh dosen Pak Roja Tohiri SE MSI. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sejarah PT Sarana Menara Nusantara Tbk. Berikut adalah profil singkat dari PT Sarana Menara Nusantara Tbk. PT Sarana Menara Nusantara Tbk atau TOWR didirikan pada tanggal 2 Juni 2008 dan memulai operasional secara komersial pada tanggal 2 Juni 2008. Kantor pusat dari Sarana Menara Nusantara Tbk berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 19A Kudus, Jawa Tengah. Investasi utama adalah kepemilikan 99,99% pada PT Profesional Telekomunikasi Indonesia atau Protelindo. Protelindo memiliki dan mengoperasikan sekitar 21.639 lokasi menara telekomunikasi dengan lebih dari 40.456 penyewa di Indonesia. Alamat kantor pusatnya terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani 19A Kudus dengan kantor cabang di Jalan M.H. Tamrin 1 Jakarta. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Sarana Menara Nusantara Tbk yakni PT Sapta Adhikari Investama atau pengendali dengan 54,42% dan PT Dwi Muria Investama Andalan sebesar 5,00%. Pihak pengendali dan pemilik manfaat sebenarnya Sarana Menara Nusantara Tbk adalah Bapak Martin Basuki Hartono dan Bapak Victor Ahmad Hartono. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup usaha PT Sarana Menara Nusantara Tbk adalah perusahaan yang berusaha dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya, aktivitas perusahaan holding dan konstruksi sentral telekomunikasi. Bidang usaha utama PT Sarana Menara Nusantara Tbk dan anak usaha adalah penyewaan menara dan pemancar. Saat ini investasi utama Sarana Menara Nusantara Tbk adalah kepemilikan 99,997% atas saham yang beredar dari PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, sehingga sebagian besar kegiatan usaha TOWR dijalankan oleh PT Profesional Telekomunikasi Indonesia atau Protelindo. Pada tanggal 25 Februari 2010, PT Sarana Menara Nusantara Tbk atau TOWR memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham TOWR kepada masyarakat sebanyak 112.232.500 saham dengan nilai nominal Rp500 per saham dengan harga penawaran sebesar Rp1.050 per saham, dan pada tanggal 8 Maret 2010 seluruh saham tersebut telah dicatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Nah, TOWR merupakan perusahaan menara independen pertama di Indonesia yang memiliki dan mengoperasikan portofolio lebih dari 28.698 lokasi menara dengan lebih dari 53.975 penyewa. Nah, mengacu pada laporan keuangan tahunan PT Sarana Menara Nusantara 2021, sumber pendapatan utama PT Sarana Menara Nusantara berasal dari pendapatan sewa dengan persentase sebesar 94%, disusul dengan jasa dan lain sebesar 5%. Oke, baik, pembahasan berikutnya yaitu analisis fundamental dari PT Sarana Menara Nusantara Tbk. Nah, dari diagram tersebut dapat kita lihat bahwa TOWR mencatatkan pertumbuhan laba tiap tahunnya itu stabil dengan rata-rata pertumbuhan 8% tiap tahun. Jadi laba tiap tahunnya itu 36% pada periode yang sama.
Yang kedua, jika laba dibandingkan dengan modal yang ditanamkan atau return on equity, TOWR memiliki ROE yang lebih tinggi di angka 14% pada tahun 2020 dan cenderung stabil dari tahun ke tahun. Karena semakin tinggi ROE maka semakin bagus. Jadi ROE ini memperlihatkan sejauh mana perusahaan mengelola modal sendiri secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan. Nah, yang ketiga, susahnya kompetitor untuk masuk ke dalam industri menara ini karena memakan biaya yang tinggi, perizinan yang ribet, dan lamanya proses pembangunan menaranya. Dari segi pendapatan dari TOWR ini stabil karena TOWR menggunakan sistem kontrak 10 tahun yang sifatnya tidak dapat dibatalkan dan dapat diperpanjang. Masih adanya ruang untuk tumbuh dari adanya peningkatan permintaan data seperti 4G di Indonesia. Nah, dari segi pendapatan TOWR, sejak tahun 2010 sampai tahun 2018, pertumbuhan pendapatan rata-rata TOWR sebesar 27,95% per tahun. Dari segi laba bersihnya, sejak tahun 2010 sampai tahun 2018, pertumbuhan laba yang baik dari laba bersih yang minus 471 miliar rupiah menjadi 3.448 triliun rupiah. Dari segi aset TOWR, sejak tahun 2010 sampai tahun 2018, pertumbuhan aset rata-rata TOWR sebesar 18,85% per tahun. Dan dari segi utang TOWR, sejak tahun 2010 sampai tahun 2018, pertumbuhan utang rata-rata TOWR sebesar 17,91% per tahun. Dan untuk ekuitas, sejak tahun 2010 sampai tahun 2018, pertumbuhan ekuitas rata-rata TOWR sebesar 25,28% per tahun. Dan dari segi arus kas aktivitas operasional, sejak tahun 2010 sampai tahun 2018, pertumbuhan ekuitas rata-rata TOWR sebesar 23,74% per tahun. Nah, di bagian arus kas ini, TOWR selalu mencatatkan operating cash flow-nya positif baik dalam jangka panjang maupun pendek. Namun dari segi free cash flow-nya jangka pendek, TOWR mencatatkan angka negatif di tahun 2019 dan 2016. Hal ini bisa dipahami sebab sebagai perusahaan infrastruktur, TOWR memerlukan capital expenditure yang besar untuk pengembalian usahanya. Capital expenditure di sini adalah alokasi uang yang direncanakan untuk memperoleh aset tetap yang memiliki masa manfaat ekonomi lebih dari satu periode akuntansi, seperti gudang atau tanah yang akan menjadi aset perusahaan. Operating cash flow adalah seberapa banyak uang tunai yang dihasilkan atau dikonsumsi perusahaan dari aktivitas operasinya selama satu periode. Sedangkan free cash flow itu dapat diartikan sebagai aliran kas yang tersedia untuk dibagikan kepada para pemegang saham atau pemilik setelah perusahaan melakukan investasi pada aktiva tetap dan modal kerja yang diperlukan untuk kelangsungan usahanya. Berikutnya ada analisis teknikal pada PT Sarana Menara Nusantara Tbk. Bila melihat bentuk chart TOWR ini cukup fluktuatif sejak Januari 2023. Dan pada 9 Agustus 2023, PT Sarana Menara Nusantara Tbk atau TOWR menunjukkan pembalikan arah dari downtrend menjadi uptrend. Hal ini dikonfirmasi dengan MACD yang terjadi golden cross yang terus berlanjut. Nah, MACD itu adalah salah satu indikator momentum yang digunakan dalam analisis teknis untuk mengukur sebuah momentum dan kekuatan suatu tren harga. Sedangkan golden cross itu adalah pola grafik yang menandakan perubahan potensial dari tren turun ke tren naik. Pada tanggal 15 Agustus 2023 juga terjadi peningkatan volume yang signifikan dan cenderung berlanjut. Sedangkan indikator DMI menunjukkan minat beli mulai tumbuh. Nah, DMI itu adalah indikator yang membantu menilai arah pergerakan harga suatu aset dan kekuatan trennya. Nah, yang kedua, TOWR ini memiliki pergerakan harga dan volume yang sama atau convergence
Ketika harga terkoreksi, volume juga ikut turun, dan saat harga saham breakout atau hancur, diikuti juga dengan kenaikan volume yang signifikan yang dapat menunjukkan tanda harga bisa menguat lebih lanjut. Jadi, untuk investasi jangka panjang dengan target 2.605 dalam 5 tahun, maka saat ini bisa direkomendasikan untuk membeli sebagian. Nah, sebagian lagi bisa menunggu saat harga sudah turun atau sedang sideways. Pembahasan yang berikutnya yaitu proses pembelian saham di aplikasi Motion Trade. Nah, beginilah teman-teman tampilan dari aplikasi Motion Trade, yang dimana di aplikasi Motion Trade ini ada tombol login, open account, MNC research, stock, funds, dan yang terakhir ada bonds. Jadi teman-teman, berhubung saya sudah memiliki akun, saya tinggal klik tombol login. Jadi di tombol login ini teman-teman, yang harus kita isi itu user ID dan password kita. Lalu kita klik tanda panah ya teman-teman. Good morning, I'm Putih Yudaban. Nah, setelah itu akan muncul tampilan ini. Kita nextkan saja, lalu kita klik tombol close. Nah, beginilah teman-teman tampilan menu dari aplikasi Motion Trade. Di tampilan ini yang harus kita klik itu teman-teman bagian all menunya. Setelah itu kita pilih di bagian account itu bagian portofolio teman-teman. Nah, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, di bagian portofolio teman-teman, yang harus kita isi itu adalah PIN kita teman-teman. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Berhubung kita akan membeli saham, maka menu yang akan kita pilih teman-teman itu buy order, yang terletak di samping watchlist dan di samping GTC order. Jangan lupa klik buy order. Di bagian buy order ini teman-teman, kita disuruh untuk memasukkan PIN kita kembali agar aman teman-teman. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Nah, jangan lupa teman-teman, ketika kita akan membeli saham, maka yang perlu kita ingat adalah kode saham dari PT yang akan kita beli. Contohnya seperti saya akan membeli PT Sarana Menara Nusantara dengan kode TOWR yang berada di bawah tombol bui teman-teman nih. Tinggal kita ketik aja teman-teman. Nih nampak ya teman-teman, TOWR Sarana Menara Nusantara. Setelah itu teman-teman, selanjutnya yang akan kita isi itu teman-teman adalah buy QCY, yaitu seberapa banyak saham yang akan kita beli teman-teman. Contohnya saya akan membeli 1 lot saham. Maka akan muncul teman-teman buy IDR-nya itu berapa harga saham dari PT yang akan kita beli. Nih, 85.654 teman-teman. Nah, yang paling penting teman-teman, sebelum kita membeli, kita harus ingat ya, saldo kita harus mencukupi. Setelah itu kita confirm buy. Lalu yang terakhir kita confirm teman-teman, agar saham itu terbeli teman-teman. Cukup sekian pembahasan kali ini, saya ucapkan terima kasih.